Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfan Nabil Gunawan dengan NIM G00241121 dari kelompok SGD A2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi dinding abdomen atau kasus pertama dari blok 1.3 ini. Oke, langsung ke kasusnya aja. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa sispek maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Oke, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapis-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Dan yang ketiga, ada jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, yang pertama, lapisan-lapisan dinding abdomen anterior et posterior. Oke, lapisan abdomen itu dibagi menjadi 2, yang ada anterolateral sama yang posterior. Oke, biar lebih jelas langsung lanjut aja next. Untuk lapisannya yang pertama, di sini bisa kita lihat yang pertama adalah skin atau kulit. Kulit jelas dia lapisan yang paling luar ya, paling luar dari lapisan-lapisan yang ada di abdomen itu adalah kulit. Lalu ada superficial layer superficial atau kita kenal dengan fascia superficial. Nanti akan fascia superficialnya akan dibagi 2, yaitu ada fascia chamfer sama fascia yang scarpa. Lalu selanjutnya ada fascia yang profunda. Ini fascia yang profunda yang lebih dalam lagi, yang lebih dalam. Lalu habis fascia profunda ada muskulusnya, ada ada muskulus obliquus externus, obliquus internus, terus ada transversus abdominis, ada rectus abdominis, dan juga ada pyramidalis yang kecil nanti di bawah. Lalu ada fascianya ada 3, yaitu fascia ini fascia transversalis, lalu ada fascia extraperitoneal ya, dan terakhir ada fascia ada peritoneum parietal. Oke, ini lapisan secara umumnya ya di bagian anterolateral. Untuk bagian posterior itu juga sama, kurang lebih sama. Yang membedakan hanyalah di fascia profundanya. Fascia profundanya itu nggak ada, sama di bagian 3 akhir ini, fascia transversalis sama extraperitoneal sama peritoneum parietal, itu yang transversalis gak ada kok di bagian posterior. Oke, kita lanjut. Yang pertama ini dinding abdomen bagian anterolateral. Oke, jelas banget. Yang pertama adalah kulit itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Umbilikus itu apa? Umbilikus ada di regio paling tengah ya kan, dia patokannya adalah pusar, gampangannya gitu. Oke, lanjut ke fascia superficialis. Di sini ada gambarnya di sini. Fascia superficialis dibagi menjadi 2, ada fascia chamfer sama fascia scarpa. Untuk yang chamfer itu berisi panniculus adiposus atau jaringan lemak ya kan. Terus yang di fascia scarpa ada stratum membranosum atau lamina profunda. Yang tadi yang fascia chamfer itu lamina superficial, yang scarpa itu yang lebih dalamnya lamina profunda. Di atas umbilikus kedua lapisan ini bersatu, yang ke arah posterior dia regio pectoralis itu fascia superficialis pectoralis, lalu ada ke arah dorsal atau regio dorsum itu ke fascia superficialis dorsi. Sedangkan di bawah umbilikus kedua lapisan ini dapat dibedakan dengan jelas. Oke, di sini kita bisa lihat ya di bagian fascia superficialisnya. Nah, lanjut, belum selesai tadi. Jadi kan ada 2 fascia scarpa sama fascia chamfer. Oke, fascia scarpa itu kalau misalnya itu bisa meluas, yang dimana bisa meluas ke arah superficial, superficial bisa meluas ke arah inferior bawah. Kalau misalnya dia ke arah superficial itu atau ke arah scrotum ya kan, ke arah scrotum, dia itu nanti akan disebut sebagai fascia dartos. Kalau misalnya ke arah belakang, fascia scarpa ke arah belakang akan menjadi fascia choles, yang itu akan menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Lalu ada satu lagi yaitu kalau ke arah inferior, ke arah paha ini, ke arah di bawah ligamentum inguinale itu bergabung menjadi fascia lata gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya ada lamina profunda. Di sini ada lamina profunda sama musculus et aponeurosis-nya. Oke. Yang lamina profunda tadi udah dibahas, bedanya ada di fascia transversus sama di bagian yang profundanya ya, itu yang enggak ada di sini. Fascia profunda merupakan lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian fascia scarpa, tepat di bagian fascia scarpa.
Oke, untuk muskulusnya di sini ada banyak ya, tapi yang secara umum ada 5, yaitu obliquus externus, ini obliquus externus, obliquus internus, lalu ada transversus, ada rectus abdominis, dan yang terakhir ada pyramidalis. Itu secara apa namanya umumnya, nanti kita akan bahas lebih jelas di pertanyaan selanjutnya. Lalu ada apa namanya aponeurosisnya di sini. Nah, di sini. Oh, ini masuk fasenya ya. Aponeurosisnya itu ya kayak apa namanya ligamen-ligamennya, nanti ada proses ketinggiannya, ada ligamen inguinal di mana, terus ada di rectus abdominis ada intersectiones tendinae, itu ada proses coideus umbilical sama di antara keduanya itu. Jadi untuk bagian otot, bagian muskul ini akan kita bahas lebih lanjut di pertanyaan kedua. Oke, kita masuk ke fasianya. Ada fascia transversalis. Untuk fascia yang transversalis ini dia merupakan lapisan berkelanjutan fascia profundus yang memagari kavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis ya. Di fascia transversalis ini, oke. Kita lanjut aja ke fascia selanjutnya, yaitu fascia extraperitoneal sama fascia peritoneum parietal. Sebentar. Oke, ini. Jadi di fascia extraperitoneal itu memisahkan antara fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi jaringan lemak yang dimana fascia ini kalau ke arah anterior dia disebut preperitoneal, kalau ke arah sisi posterior disebut retroperitoneal. Oke, terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal, dimana nanti retroperitoneal sama intraperitoneal itu nanti akan sering kita dengar ya kan. Kita lanjut ke peritoneum parietal ini. Di sini ada peritoneum sama ada cavum peritonei. Untuk yang peritoneum itu dibagi menjadi dua, yaitu ada peritoneum yang parietal sama yang visceral. Bedanya apa? Namanya dari namanya aja jelas, peritoneum parietal. Kalau parietal berarti ke arah luar, ke arah kulit. Nah, itu berarti dia melapisi bagian luar. Yang peritoneum visceral dia melapisi bagian yang lebih dalam lagi, karena visceral kan organ dalam. Terus ada cavum peritonei, ada cavum peritonei mayor, ada cavum peritonei minor, sama ada foramen epiploica Windowsley. Oke, di sini yang nanti ada untuk cavumnya peritoneum minor sama peritoneum mayor itu nanti ada lubang yang itu menghubungkan antara yang mayor sama minor ya, disebut foramen epiploica Windowsley. Oke. Udah. Yang terakhir ada dinding abdomen yang posterior. Jadi kita ada bahas yang anterolateral, sekarang kita bahas yang posterior ya, dimana yang posterior ini kurang lebih sama, cuman yang beda di bagian fascia transversalis sama di bagian fascia yang profunda itu sedikit berbeda, tapi yang lainnya sama, cuman yang muskulusnya jelas beda ya kan. Yang paling gede kalau ini di depan tuh ada rectus abdominis, ada yang di antara ada rectus abdominis, ada oblique internus, oblique externus. Nah, kalau misalnya di lapisan belakang itu ya mainnya longimus doxy, erector spina, dan yang lain-lainnya yang akan kita bahas di next pertanyaan. Oke, kita lanjut. Nah, ini langsung sistem otot abdomen. Nah, untuk sistem otot abdomen ini kita akan lanjut ke biar gambarnya lebih jelas, kita akan lanjut ke aplikasinya aja. Oke, let's go. Oke, di sini kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Lanjutan dari tadi, ada apa aja sih muskulus yang ada di dinding abdomen ini? Kita bisa melihat yang pertama bagian anterolateral dulu ya, baru nanti posterior. Yang anterolateral bagian luar ada oblique externus. Di sini ada oblique externus. Nah, kalau misalnya oblique externus kita hapus, di dalam akan kelihatan 3 yang paling mencolok nih. Yang pertama ada rectus abdominis, lalu ada oblique internus, terus ada yang bawah ini ada transversus abdominis ya. Yang dimana kalau transversus abdominis kita hapus, nah kita bisa melihat otot yang terakhir, yaitu ada pyramidalis. Nah, di sini ada pyramidalis. Oke, kita lanjut ke bagian yang posterior. Yang posterior ini cukup banyak. Ada 4 lapisan di posterior. Oke, yang pertama adalah latissimus dorsi. Ya, jelas. Latissimus dorsi salah satu otot terbesar dalam tubuh, bahkan bisa menjadi otot yang paling besar dalam tubuh. Tapi kan paha ya paling besar ya. Cuman kalau di bagian punggung itu yang paling besar itu ada di latissimus dorsi ini. Oke. Ayo kita hapus. Nah, ini bagian lapisan kedua ini ada 4 otot. Yang pertama ada
oblique internus, ini jelas lanjutan dari depan tadi ya, ini oblique internus. Lalu ada 100 posterior inferior, ini ada 100 posterior inferior. Lalu di sini ada erector spina. Kalau erector spina kalau di sini nanti jadi tiga bagian, ada iliocostalis lumbarum, iliocostalis thoracis sama iliocostalis cervicis. Nah, ini di mana ini kalau misalnya kita cari di sini itu adalah erector spinanya. Oke. Nah, lanjut, lalu yang terakhir ada longimus dorsi. Yang longimus dorsi di sini nggak ada longimus dorsi, ada longimus thoracis di sini. Cuma longimus dorsi kurang lebih di bagian kedua. Oke, kalau misalnya bagian kedua kita hapus nih, bagian kedua kita hapus semua. Bagian kedua yang kita hapus, kita hide. Nah, di sini kita bisa melihat yang di bagian yang ketiga. Bagian ketiga ada tiga otot, ada multifidus. Yang multifidus yang ini nih. Nah, ini dia. Ini multifidus nih, kalau misalnya kita tarik ini sampai atas nih. Nah, ini multifidus. Lalu di multifidus habis itu ada di sini ada quadratus lumbarum. Quadratus lumbarum ini ada multifidus. Nah, sama yaitu ada quadratus lumbarum ini lapisan lapisan keempat, salah, mohon maaf. Ini ada multifidus, lalu di multifidus ada interspina. Kalau interspina ini agak aneh. Kalau di sini interspina itu di belakang latissimus dorsi, ini kita hide ya. Nah, di sini interspina itu ini loh. Nah, ini benar. Nah, bukan. Nah, satunya. Ini. Nah, interspina. Kalau interspina itu ini. Nah, sedangkan ini tuh lapisan yang jauh banget dari punggung ya. Interspina atas nih. Mungkin dimaksud adalah spina kecil ini mungkin ya. Ini ada levator costa, ini ada spinalis thoracis, ada semispinalis thoracis, mungkin spina ini. Bisa aja kalau misalnya ditanyain interspina itu bagian sini, bagian atas itu interspina. Sampai terus ada oblique internus abdominis. Oblique internus abdominis jelas banget dia lanjutan dari depan. Wah, ada kita hapus dari oblique internusnya. Oblique internusnya. Oke, sebentar di telepon. Mohon maaf, bentar. Oke, mohon maaf, kita lanjut bentar. Di lapisan keempat ada ini ada quadratus lumbarum tadi, quadratus lumbarum. Lalu ada ada iliopsoas. Iliopsoas itu bagian sini acetabulum, di dekat muskulus dekat acetabulum ini. Sama yang terakhir ada di transversus abdominisnya, di musculus transversus abdominis. Itu di bagian, ya jelas banget. Nah, di bagian depan sini, tapi tidak kita hide, harusnya ada di bagian depan, nanti nyambung ke bagian lapisan keempat, bagian posterior. Oke, mungkin cukup itu untuk yang kedua. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan. Penggantung dia tuh ngapain sih? Nah, struktur penggantung ini dia tuh menjaga organ pencernaan agar tetap pada posisinya. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini ada yang menggantung itu terbagi menjadi tiga. Ada mesenteri, alat penggantung peritonei kan, terus ada omentum sama ligamentum peritonei. Kita masuk ke yang pertama dulu, mesenterium. Oke, yang mesenterium. Sebentar. Nah, ini ya. Kita masuk ke mesenterium dulu. Nah, di mesenterium ini dia akan melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior ya. Contohnya ada kolon, terus ke mesokolon, terus ada ini mesokolon, mesokolon berarti dia menghubungkan kolon, terus ada mesokolon sigmoideum, berarti nanti akan fokus di yang sigmoideum yang akan dijelaskan di kasus berikutnya. Lalu misalnya ada di intestinium tenue ya kan, di bagian usus halus itu, dan berarti mesenterium jadi mesenterium. Lalu kalau misalnya apendik berarti meso apendik ya, gitu-gitulah, tinggal tambah meso. Oke. Itu untuk yang mesenterium. Oke, kita lanjut ke omentumnya. Yang omentum itu ada yang maius sama yang minus. Nah, yang omentum itu yang pertama yang maius dulu. Yang omentum maius itu disusun oleh 4 ligamen, yaitu ligamen ada gastrosplenic, lalu gastrosplenic, gastrocolica sama splenorenale. Itu yang ligamen omentum maius. Yang omentum minus ada 2 ligamen, yaitu ligamentum hepatoduodenal sama gastrohepatica. Pokoknya kalau ngafalin itu yang minus itu pasti cuma ada 2 ya, cuman fokus ke hepar-heparnya aja. Oke. Itu omentum itu membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Itu omentum. Oke, yang terakhir ada ligamentum peritonei.
Untuk ligamentum peritonei itu fungsinya adalah melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentumnya. Jadi melekatkan organ ke organ lain. Nah, berarti cara ngafalnya gimana? Tinggal dua organ dijadiin satu tambah ligamen. Contohnya ada ligamen hepatoduodenal, berarti hepar ke duodenal. Ada ligamen gastrohepatika, berarti gaster dan hepatika. Sama ada ligamen falciform. Lalu yang gaster itu ada gastroprenica, gastrosplenica sama gastrokolika. Yang dimana kalau prenica, ren berarti ginjal, gastro ke ginjal, gastrosplen berarti gastrokelian, sama gastrokolika berarti dia gastro ke kolon, gastro ke usus ya gitu. Untuk ligamentum peritonei sudah deh ya, mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf ya. Kita akan lanjut ke next next materi. Mungkin itu aja dari saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.